Harapan kita, ya teman-teman muda, generasi muda sangat mengagumkan karena saya sangat takjub. Bagi saya pangan adalah produk kebudayaan. Di beberapa tempat malahan pangan itu menentukan corak kebudayaan masyarakat tertentu. Di Gorontalo hari ini yang paling populer pangan lokal di Gorontalo adalah jagung. Padahal kalau kita mau jujur, memang jagung sudah banyak. Ada beberapa laporan kalau teman-teman baca David Henley, Food Fertility and Fever, itu laporan dari tahun 1800-an awal yang menyatakan bahwa di Danau Limboto itu banyak terdapat padi dan jagung. Malahan kalau mau lebih tarik lebih jauh lagi, konsumsi pangan lokal masyarakat Gorontalo dan sepertinya masyarakat kalau kita bisa bagi sekarang Indonesia Timur itu adalah umbi-umbian dan sagu. Karena itu di Gorontalo masih menyisakan makanan atau pangan-pangan lokal yang berbahan dasar sagu. Misalnya kita tahu ada ilabulo, giniohu, yang pada dasarnya bahan utamanya adalah sagu. Untuk generasi muda, untuk siapa saja, jangan ganti-ganti nama makanan khas daerah. Peganglah nama aslinya. Seperti binde biluhuta, jangan ganti dengan bilu siram. Katakan dia sebagai binde biluhuta. Binde luopa, ya, binde jagung yang direbus dengan menggunakan kapur, artinya jagung yang tua direbus menggunakan kapur supaya dia lunak. Ilabulo, ya, tili ayah, ya, tili ayah jangan katakan pudingnya Gorontalo, keliru. Nah, lain ceritanya, ya. Tetap kita mempertahankan nama dari makanan itu sendiri. Demikian juga misalnya ilabulo, tutulu, kemudian makanan-makanan lainnya seperti ile paut dan lain sebagainya. Nah, ini akan memberikan nilai khusus untuk daerah dan memberikan identitas. Ketika orang menyebut ilabulo, mereka tahu dari Gorontalo. Makanan lokal atau makanan tradisional Gorontalo yang bisa dibeli menggunakan keping. Banget 2021 kemarin Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebagai salah satu dan salah dua anggota LTKL itu jadi penyelenggara Festival Kabupaten Lestari. Nah, gara-gara itu kita bisa ketemu nih sama teman-teman yang keren-keren banget, terutama teman-teman di Huntu Art District dan Bakul Goronto yang akhirnya ngajarin kita banyak hal tentang bagaimana sih kearifan lokal khususnya dari sisi pangan itu sebetulnya bisa menjadi senjata pamungkas buat mencegah krisis iklim dan betul-betul mewujudkan yang namanya konsep pembangunan lestari di mana lingkungan terjaga, masyarakatnya juga sejahtera. Kelapa itu dibilang identitas dari kota Gorontalo sendiri karena diolah sebegitu banyaknya ya. Ada lagi gula arennya. Gula arennya berbeda dengan gula aren pada umumnya di tempat-tempat lain ya. Kita menemukan gula aren yang benar-benar menurut saya sih punya karakter tersendiri. Karakternya itu kuat gitu.
pangan warga bisa jadi sesuatu yang betul-betul rutin dilaksanakan dan bukan cuma di satu lokasi itu saja, tapi secara resep gitu ya bisa direplikasi di desa-desa lain, kecamatan-kecamatan lain di seluruh Gorontalo dan Bone Bolango, bahkan di seluruh Indonesia. Tapi mungkin kalau harus beli satu aku pilih ini yang Dilendango. Jadi yang saya masak itu adalah lebih mengarah ke bahan dasar. Hari pertama itu kalau nggak salah saya bikin ikan ya. Dari ikan yang ikan tuna sama ada sayur pakis. Saya lihat kan sayuran kan yang paling unik di sini pakis gitu. Pakis ada yang lebih ada poki-poki, terong khas sini ya. Itu yang kita masak. Sebenarnya menu pertama, kedua, ketiga itu tidak jauh beda, cuman pemanfaatannya aja yang berbeda. Jadi karakter sendiri itu tidak hilang, karena kan karakter orang sendiri kan ya doyan pedas, doyan asem-asem, apalagi dengan didukung cuaca daerah sini memang panas. Kalau cuaca panas pasti tanpa minum es disajikan itu mungkin segar. Terpenting bagi kita adalah memberikan pengalaman ke ibu-ibu. Karakter dari orang sini tuh makanannya itu pedas, asam ya, ada asam. Nah, itulah saya nggak mau berlari dari karakter tempat itu sendiri. Jadi kita coba gitu kan. Kalau kita sajikan bener nggak, bagaimana respon warga ibu-ibu yang di sini. Sejak pertama kali datang ke Gorontalo dan ke Huntu Art District, saya iri banget dengan segala macam kekayaan yang ada di sini. Alamnya yang indah, hub seninya yang keren banget gitu ya, ada sanggar. Yang juga membuat saya iri adalah kenyataan bahwa teman-teman di Huntu itu sangat bergotong royong, nggak peduli generasi tua, muda, setengah tua, dan lain sebagainya gitu. Mereka guyup, rukun, bikin acara yang keren banget. Kita highlight menu Gorontalo itu menjadi sajian salah satu ada G20, KTT 20 di G20 di Jakarta. Itu KTT 20 yang kita sajikan itu adalah makanan-makanan khas Gorontalo ya. Dari makanan kecil ya kan, dari makanan besar, itu semua dari Gorontalo.
sangat mengagumkan karena aku kedua kalinya ke Gorontalo dan Bone Bolango, dan kedua kalinya ini aku banyak banget belajar, dibantu dengan teman-teman pangan lokal juga. Kita kemarin ke Dolamayo, belajar dari petani ke sinamon, kayu manis, cengkeh, dan juga pala juga kemiri. Jadi banyak banget kita belajar banget mengenai hasil bumi Gorontalo dan Bone Bolango yang sangat amat kaya dan sangat menarik untuk dipelajari. Jadi selama hampir hari ini udah hari ke-6, jadi banyak sekali yang aku makan dari hasil dari sagu, dari binte, sama juga dari nike. Banyak banget yang mesti dipelajari, dan kalau dibilang makanan paling favorit nggak ada karena semuanya sangat unik dan pengen balik lagi besok pulang, jadi agak sedih sebenarnya seperti itu. Harapan kita secara tim sih, apa yang sudah kita lihat di sini, apa yang sudah dilakukan teman-teman di sini itu sudah cukup bagus. Kalau secara pribadi kan saya perhatikan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan ada sajian-sajian baik seni. Mungkin ini bisa dijadikan agenda yang lebih besar. Saya kebetulan dari tim Generasi Lestari dan saya memang bertugas merangkul teman-teman muda di Gorontalo, dan saya sangat amazed. Saya sangat takjub bahwa mereka muda-muda, mereka sudah punya legacy, yaitu buku makanan lokal Gorontalo yang mereka tulis bersama-sama dan sudah di-launching juga. Kebetulan saya sangat suka ikan dan tinggal di sini 2 minggu, surga sekali untuk saya yang suka makan ikan. Karena saya akhirnya bisa memuaskan hasrat saya makan ikan di sini. Saya berharap sekali nanti ada di Jakarta atau di sekitarnya yang jual juga rahang tuna bakar yang seenak di Gorontalo. Saya pengen ngingetin juga bahwa sudah saatnya teman-teman muda, generasi lestari diberikan kesempatan, diberikan panggung untuk terus melestarikan tradisi. Baik tradisi makanan, tradisi budaya, dan tradisi untuk menjaga alam seperti yang selama ini sudah dilakukan turun-temurun seperti di Desa Huntu Selatan ini. Terima kasih. Dan pengen banget ini menjadi semakin berkembang dan jadi aset atau kebanggaan Indonesia. Terima kasih sekali lagi sudah adopsi kami jadi teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi keluarga jangka panjang dan tetap semangat. Ayo berjuang buat pangan lokal dan ekonomi lestari. Dadah! Salam lestari, salam kolaborasi untuk Indonesia.